Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Jangan lupa untuk terus dukung Crafter Indonesia dengan cara klik subscribe, like, dan komen serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat 15 macam tusukan dasar, tusukan dengan menggunakan jahit tangan yang biasa dikenal dengan hand stitching embroidery. Ada 15 macam tusukan dasar yang biasa digunakan. Seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sebetulnya masih banyak tusukan-tusukan yang lainnya. Ini hanya tusukan dasar saja yang kemudian bisa dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Dan ini bisa diaplikasikan pada kain untuk menjadi hiasan maupun diaplikasikan pada kain untuk kemudian jadi bahan untuk pembuatan sebuah produk. Running stitch atau biasa disebut sebagai tusuk jelujur, yaitu tusukan yang bergantian antara berada di permukaan atas dan permukaan bawah secara bergantian dan secara konstan dengan jarak yang sama. Dan ini adalah hasilnya. Stem stitch. Tusukan dengan awalan seperti ini, kemudian maju beberapa langkah dan kembali lagi ke posisi awal. Posisi benang selalu berada di atas. Berikut adalah hasilnya. Back stitch. Kebalikan dari stem stitch. Dengan pertama-tama kita tusukkan seperti ini. Adalah awalan, kemudian masuk kembali beberapa langkah ke depan dari arah bawah dan kembali lagi ke tusukan sebelumnya. Ini kebalikan dari stem stitch. Dan ini adalah hasilnya. Chain stitch atau tusuk rantai. Seperti namanya, kita akan membuat rantai. Bisa dengan memutar bidang seperti ini untuk mempermudah proses. Benang berada di belakang dari jarum. Ini kemudian kita tusukkan di tempat semula di dalam rantai, tusukan ke tempat yang lain, dan benang dikaitkan di belakang jarum. Kembali lagi ditusukkan di dalam rantai. Hasilnya adalah sebagai berikut. Blanket stitch atau kita juga kenal dengan nama sebagai tusuk veston. Biasanya dibuat di pinggiran-pinggiran untuk merapikan pinggiran-pinggiran dengan cara 2 baris seperti ini, atas dan bawah, sejajar atas dan bawah, kemudian benang disisipkan di belakang jarum.
dari bawah ditusukkan ke atas, kemudian benang disisipkan di belakang jarum. Dan ini adalah ending dari blanket stitch. Cross stitch atau tusuk silang seperti namanya, bentuknya nanti akan silang. Bisa dimulai dari mana saja, asal bisa membentuk silang seperti ini. Dan berikut adalah hasilnya. Satin stitch, yaitu tusukan untuk mengisi ruang kosong dengan tusukan lurus secara terus-menerus sehingga ruangan bisa terisi penuh dengan benang. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. French knot stitch, yaitu tusukan yang membentuk simpul berdasarkan lilitan pada benang, bisa berkali-kali, bisa 1 kali putaran, 2 kali putaran, hingga 5 kali putaran atau lebih. Dengan cara sebagai berikut. Kemudian ditusukkan di tempat yang berdekatan dengan tusukan awal. Tips dalam membuat French knot stitching ini adalah ketika dililitkan, kemudian dijaga agar lilitannya tidak menggumpal, dipegang begitu, seperti ini, sampai di ujung, baru ditusukkan di tempat yang dekat dengan tusukan awal. Semakin banyak lilitan, maka French knot akan semakin besar. Pistol stitch, yaitu penggabungan antara running stitch dengan French knot 1 kali. Seperti ini, dililit. Kita pegang dulu, kemudian kita tusukkan di ujung. Seperti ini. Jadi, penggabungan antara running stitch dan French knot 1 kali putaran. Jangan lupa untuk menjaganya agar tidak menggumpal ketika dililitkan. Hasilnya sebagai berikut.
Woven stitch, yaitu stitching yang dianyam dengan terlebih dahulu membuat jaring-jaring. Jaring-jaringnya biasanya ada ganjil, ini ada 5. Kita buat dulu jaring-jaringnya. Setelah jaring-jaring selesai dibuat, kemudian kita akan anyam bergantian, menganyam bergantian. Jadi di atas bawah, atas bawah, atas bawah, sehingga menutupi semua jaring-jaring. Seperti ini. Atas bawah, melingkari jaring-jaring sehingga semua jaring-jaring tertutupi dengan urut-urutan yang juga tetap konstan, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan ini adalah hasilnya setelah selesai jaring-jaring tertutup. Woven trellis stitch hampir sama seperti woven stitch, tetapi untuk woven trellis ini pada saat setelah dianyam, membuat 1 kali anyaman, kemudian ditusuk ke bawah seperti ini, dibuat dulu jaring-jaringnya, kemudian sama seperti woven, dianyam dengan proses bergantian, atas bawah, kemudian ini pertama-tama ditusuk terlebih dahulu, ditusuk ke arah bawah, kemudian kembali lagi ke atas dan dilakukan anyaman yang bergantian dengan yang bagian bawah, atas bawah, kemudian ditusuk ke arah bawah seperti ini. Hasilnya sebagai berikut, seperti membuat anyaman. Fly stitch. Pola dasarnya biasanya segitiga, kemudian dengan garis di tengah-tengah. Kemudian kita akan buat tusukan ke kiri, dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan, dan seterusnya. Tidak harus rapat, tetapi ada garis yang jelas di bagian tengah, yang lurus jelas di bagian tengah. Sebagai berikut. Biasanya digunakan untuk daun, tetapi tidak rapat, hanya memunculkan tulang-tulangnya saja. Nah, seperti ini hasilnya. Weaving stitch, yaitu tusukan anyaman yang biasanya menggunakan 2 buah benang yang berbeda sebagai kombinasi. Jadi kita buat dulu pertama-tama jaring-jaringnya bisa lurus secara vertikal seperti ini. Kemudian menggunakan benang yang berbeda, kita buat tusukan anyaman. Kita menganyam atas bawah dengan menggunakan benang yang berbeda dan ditusuk seperti ini. Bisa juga dibuat rapat, bisa juga tidak dibuat rapat. Jadi yang saya buat ini tidak rapat. Kalau perlu untuk membuat rapat juga bisa digunakan cara seperti ini. Kebalikannya, atas bawah, kemudian ditusuk ke bawah.
dengan hasil sebagai berikut. Fishbone stitch, seperti namanya, seperti tulang ikan, biasanya dibuat pada daun. Kita akan membuat tusukan sudut kanan dan kiri seperti tulang daun. Jadi hampir sama seperti fly stitch, tetapi untuk fishbone stitch ini harus lebih rapat karena digunakan untuk mengisi ruang dengan gambar daun. Jadi daunnya, jika fly stitch adalah tulang daunnya, sedangkan untuk fishbone stitch adalah daunnya isinya, dengan tetap mempertahankan tulang daun di bagian tengah. Sampai di atas sehingga bentuknya seperti ini. Hasil akhirnya ada tulang daun di bagian tengah. Lazy daisy stitch, seperti bunga, kita buat kerangkanya terlebih dahulu seperti ini, kembali lagi ke bawah, dari bawah kemudian ditusuk lagi ke bawah, lalu ke atas, dan benang disisipkan di belakang jarum seperti ini. Lalu tusukan di sebelah jauh seperti ini, kembali lagi ke tengah, kembali lagi ke tengah, kembalikan lagi ke bawah, kemudian ditusukkan langsung ke atas, dan benang disisipkan di belakang jarum, dan tusukan di sebelahnya seperti ini. Ini adalah hasilnya. Demikian 15 buah tusukan dasar. Terima kasih teman-teman.